Shalom, selamat pagi, selamat akhir pekan. Pada hari ini, Sabtu 22 Juni tahun 2024. Buat saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kasih karunia Allah Bapa menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, mari kita mendengarkan sapaan firman Tuhan pagi ini. Ini kebenaran firman Tuhan. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Itu diangkat dari kitab Keluaran pasal 34 ayat 10. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, alangkah indahnya kehidupan kita hingga pada pagi ini. Tuhan menghantar dan memberikan yang terbaik sehingga kita masih menikmati hidup dan kehidupan yang Tuhan sediakan. Maka selayaknya lah kita menyampaikan rasa syukur, hormat, pujian dan sembah hanya kepada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Betapa Tuhan kita itu murah hati, penuh dengan belas kasihan. Melalui seruannya, Allah mengadakan suatu perjanjian bahwa Dia tidak menghukum siapapun selama umat tidak menolaknya. Terutama saudaraku, di saat arak-arakan Eksodus, umat Israel keluar dari perbudakan dari lembah kematian Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Tuhan sediakan kepada mereka. Kita melihat dengan mata rohani bahwa memang Musa benar-benar mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Dia bermohon bila Tuhan Allah yang senantiasa memimpin umatnya ini, karena mereka sungguh adalah milik Tuhan. Saudara, inilah kesempatan kedua diberikan oleh Tuhan Allah kepada umatnya melalui Musa. Tentulah tidak akan disia-siakan lagi. Saya mau katakan saudara, kesempatan kedua, karena kesempatan pertama mereka gagal untuk menerima hukum Taurat yang dibawakan oleh Musa dari atas gurun Sinai melalui dua batu loh. Musa jadi marah, murka, bahkan menghancurkan batu loh itu. Namun Tuhan luar biasa, saudaraku. Sekali lagi, inilah kesempatan untuk melanjutkan kehidupan bagi umat ini. Allah membuktikan bahwa Dialah sungguh Tuhan yang pemurah, panjang sabar, dan pengasih. Hal yang dahsyat adalah Tuhan mau mengikat perjanjian meski sebenarnya manusia sama seperti kita, saudaraku, tidak layak untuk menerimanya. Tuhan yang kita sebut sebagai Allah yang sungguh adil, karena Dia selalu menggenapi janjinya. Walaupun kita terlalu sering ingkar, saudaraku, walaupun kita terlalu sering mendukakan hati Tuhan, namun dalam rujukan firman-Nya pada pagi hari ini, Tuhan kembali memulihkan perjanjiannya. Inilah sentral janji Tuhan, mengejawantahkan hukumnya yang diberikan kepada Musa. Saudaraku, janji itu bukan lagi dituliskan di dalam loh batu, tetapi sudah dituliskan ke dalam loh hati kita. Terutama saudaraku, dalam kehidupan orang-orang percaya yang telah ditebus oleh kuasa Yesus Kristus, bukan persoalan loh batu lagi, tetapi loh hati kita sudah diukir tentang hukum kasih Tuhan. Sebab apa?
Sebab segalanya telah digenapi, saudaraku, di dalam Kristus Yesus. Dialah sebagai pusat kehidupan orang percaya. Dia yang telah memateraikan pemulihan, membebaskan kita dari belenggu dosa dan rantai maut, sekaligus dialah, saudaraku, keselamatan kita. Ini yang perlu kita sadari ketika kita masih melangkah, menoreh cerita menuju masa depan yang penuh dengan pengharapan. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita adalah manusia yang berdosa, yang pantas mendapat hukuman dari Tuhan. Kita selalu berbuat kesalahan dan dosa di hadapannya. Namun ingatlah, saudaraku, hingga saat ini Tuhan bukan hanya sekedar memberi kesempatan kedua, tetapi justru kesempatan berkali-kali. Marilah kita serahkan hidup kita hanya kepadanya, saudara. Anugerah dan kemurahan Tuhan yang sungguh dahsyat dan ajaib adanya, itulah yang kita syukuri sebagai insan-insan tebusannya. Hal ini belum pernah dijadikan seluruh bumi di antara segala bangsa. Sesungguhnya, saudaraku, kita melihat perbuatan Tuhan yang agung dan mulia, tak bertara dan kekal adanya. Amin.